Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Video ini adalah kenangan manis ketika kami bertiga bersama sahabat kami almarhum Hasan Basri menulis bersama tentang pahlawan di balik api ketika sosok beliau yang selama ini didedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuknya. Amin. Setiap hari, di tengah rutinitas kehidupan kita yang serba cepat, seringkali kita lupa bahwa ada batas yang sangat tipis yang memisahkan rasa aman kita dari sebuah bencana. Dan di garis batas itulah, berdiri sosok-sosok tangguh yang keberaniannya seringkali tersembunyi di balik tebalnya asap pekat. Lewat pemaparan ini, kita akan mengungkap kisah nyata di balik seragam anti-api tersebut. Sebuah kisah yang bukan sekedar tentang profesi, melainkan tentang nyawa, pengorbanan, dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Kita akan membedah sebuah karya yang sangat luar biasa. Judulnya Transformasi di Balik Api, Kisah Perjuangan dan Pengabdian Brigade Pemadam Kebakaran. Buku ini ditulis oleh Dr. Rachmat Maulana MSI, Bapak Haji Boyatno SIP MSI, dan tentunya sahabat kita, almarhum Hasan Basri SAG MM. Buku ini tuh bukan sekedar catatan teknis tentang prosedur memadamkan api, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah jendela yang secara mendalam memperlihatkan kepada kita dunia nyata para petugas pemadam kebakaran, khususnya di wilayah Kabupaten Serang. Melalui halaman demi halamannya, kita diajak untuk menyelami ketangguhan fisik dan mental yang luar biasa dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ada satu kalimat pendek yang mungkin sering kita dengar, tapi coba resapi bobot emosionalnya. Pantang pulang sebelum api padam. Merinding kan? Bagi para anggota Brigade Pemadam Kebakaran, ini jelas bukan sekedar slogan basa-basi. Ini adalah komitmen moral mereka yang paling dalam. Saat mereka melangkah maju ke garis api, mereka sadar betul bahwa api bisa menyembunyikan bara dan ancaman fatal yang tak terlihat. Kalimat ini benar-benar merepresentasikan dedikasi absolut bahwa mereka tidak akan pernah menyerah, tak peduli seberapa lelahnya fisik mereka, sampai ancaman tersebut benar-benar tuntas. Banyak dari kita mungkin mengira bahwa pemadam kebakaran itu adalah orang-orang super yang sama sekali tidak punya rasa takut. Tapi, buku ini justru mematahkan mitos tersebut. Rasa takut atau fear adalah insting alamiah manusia ketika melihat kobaran api raksasa atau bangunan yang mau runtuh. Tidak mungkin tidak takut. Namun, yang membuat mereka menjadi pahlawan adalah keberanian mereka. Mereka menggunakan pelatihan yang sangat ketat untuk mengubah rasa takut itu menjadi apa yang disebut sebagai kecerdasan situasional. Mereka tetap waspada, otak mereka mengkalkulasi risiko dalam hitungan detik, dan mereka bertindak dengan sangat-sangat presisi. Jadi poin krusialnya di sini adalah profesi ini menuntut harga yang sangat mahal. Perjalanannya panjang dimulai dari proses rekrutmen yang benar-benar menguras fisik dan mental hingga penugasan lapangan yang ekstrim di mana mereka harus siap kapanpun sirene berbunyi. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pengabdian murni yang seringkali harus dibayar dengan keringat, trauma psikologis, darah, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Beban mental untuk selalu siaga menghadapi skenario terburuk adalah tantangan berat yang harus mereka pikul setiap hari. Dan evolusi ini secara brilian mengilustrasikan kata transformasi dari judul buku yang kita bahas. Dunia pemadam kebakaran sekarang sudah berevolusi jauh melampaui metode-metode tradisional. Saat ini, teknologi telah menjadi rekan kerja utama mereka. Di area dengan suhu yang ekstrim atau yang penuh dengan bahan kimia beracun, robot pemadam dikerahkan untuk menggantikan peran manusia. Drone terbang tinggi di atas area kebakaran hutan atau pabrik untuk memetakan penyebaran api secara real-time. Teknologi ini bukan cuma soal memadamkan api lebih cepat, tapi secara drastis meningkatkan keselamatan nyawa para petugas yang berjuang di lapangan. Tapi tentu saja, memadamkan api sebenarnya hanyalah satu bagian dari persamaan. Mari kita lihat siklus manajemen keselamatan kebakaran ini. Fakta menariknya adalah, kesuksesan terbesar dari seorang pemadam kebakaran justru terjadi ketika api itu sama sekali tidak menyala. Itulah mengapa pencegahan berada di langkah pertama yang paling krusial. Mereka turun langsung ke masyarakat, melakukan edukasi, mengecek kelayakan sistem deteksi di gedung-gedung, memastikan kita semua memiliki kesiapsiagaan darurat, dan terus melakukan evaluasi. Pemadam kebakaran modern itu sangat proaktif, bukan sekedar reaktif menunggu laporan. Mari kita beralih sebentar dan melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam kenyataan. Buku ini mencatat sebuah insiden yang sangat menegangkan, kebakaran hebat di sebuah pabrik sepatu berskala besar di Kabupaten Serang. Bayangkan saja, bahan dasar pembuat sepatu adalah karet dan lem yang sangat mudah terbakar dan menghasilkan kepulan asap hitam beracun. Di saat semprotan air biasa tidak lagi cukup tangguh untuk melawan bahan kimia cair yang menyala, para petugas benar-benar dituntut untuk memiliki kecerdasan situasional ekstra tinggi untuk menyelamatkan nyawa, sekaligus mencegah api merambat ke area produksi lainnya. Ini adalah kombinasi murni antara adrenalin dan strategi.
Dan tantangannya tidak berhenti di situ saja. Para Satria Biru ini selalu berhadapan dengan medan yang tidak pernah bisa diprediksi. Ada 2 insiden besar lainnya di Serang yang disorot, kebakaran BCA Pasar Lama dan sebuah pabrik furnitur. Di area Pasar Lama, mereka harus cekatan berhadapan dengan kepanikan warga di kawasan komersial yang sangat padat. Sementara di pabrik furnitur, tumpukan kayu dan cairan thinner ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap lokasi menuntut taktik lapangan yang sama sekali berbeda, yang sekali lagi membuktikan betapa adaptif dan cepatnya pemikiran mereka. Nah, konsep yang menurut saya benar-benar menarik untuk digarisbawahi di sini adalah kolaborasi pentahelix. Ini adalah pencerahan utama dari buku ini. Sehebat apapun sebuah brigade pemadam kebakaran, mereka tidak akan pernah menang jika harus berjuang sendirian. Solusinya, kolaborasi 5 pilar. Pemerintah yang menyiapkan aturan serta anggaran, dunia usaha yang menyumbang teknologi, media yang membantu menyebarkan edukasi ke ruang publik, akademisi yang meriset inovasi terbaru, dan pastinya Anda, masyarakat, yang menjadi agen pencegahan garis depan di lingkungan masing-masing. Ini adalah peperangan kolektif kita bersama. Dan pada akhirnya, semua ini bermuara ke satu titik, estafet keberanian. Buku ini sangat menekankan pentingnya menanamkan jiwa pengabdian dan kewaspadaan kepada generasi muda kita, khususnya melalui organisasi penggerak seperti Karang Taruna. Ketika anak-anak muda kita belajar tentang dedikasi tanpa pamrih dari para pemadam kebakaran, mereka sebenarnya tidak hanya diajarkan cara memadamkan api. Lebih dari itu, karakter mereka sedang dibentuk untuk menjadi warga negara yang jauh lebih tangguh, memiliki kepedulian sosial, dan empati yang tinggi terhadap sesamanya. Kisah-kisah dari Brigade Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang ini mengajarkan kita satu pelajaran paling fundamental, bahwa pahlawan sejati bukanlah karakter fiksi berjubah di dalam film, melainkan mereka yang dengan ikhlas berani mempertaruhkan kenyamanan dan keselamatannya demi orang lain. Pertanyaannya untuk kita sekarang, bagaimana Anda bisa menerapkan semangat kepahlawanan dan rasa tanggung jawab ini di dalam keseharian Anda? Mari kita wujudkan lingkungan yang lebih peduli, aman dan penuh empati, meneruskan nilai-nilai luhur yang telah diteladankan oleh sahabat kita, almarhum Hasan Basri. Terima kasih telah menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.